Hai semuanya, balik lagi bareng aku Hazmi. Tapi kali ini aku ditemenin nih sama siapa? Saya David. Sebenarnya ini sudah menjadi agenda kita dari beberapa waktu lalu ya. Sebenarnya kita sudah merencanakan buat bikin video buat sharing cara kita berdua bisa lulus tes CPNS di kali pertama tes ya. Betul. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kebetulan ada beberapa juga ya teman-teman kita gitu menanyakan gimana sih caranya gitu. Langsung aja. Jadi yang bakal kita bahas nih di video ini yang pertama masa persiapan CPNS. Yang kedua strategi dalam memilih formasi. Ada ya, ada strateginya ya. Ada pasti dong. Yang ketiga strategi dalam belajar. Karena ada beberapa yang diujikan dalam tes CPNS. Ya nanti kita bahas, oke, lebih lanjutnya. Terus kalau mau tes tuh gimana ya? Ada beberapa amalan-amalan yang sebaiknya gitu. Sebaiknya kita upayakan. Iya betul, kayak gitu. Terus memantapkan dan meluruskan niat. Ya mungkin nanti ada faktor-faktor lain ya yang harus dipersiapkan. Mungkin dari David nanti akan ada tambahannya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, boleh dong kenalan dulu. Boleh. Ya. Dari David dulu deh. Oke, dimulai dari aku ya. Aku biasa disapa David. Tahu lengkapnya David Aditama Winarta. Aku lulusan PWK. PWK itu Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Aku masuk tahun 2015 dan lulus pada bulan Juli 2019. 4 tahun ya, pas. 4 tahun, Kurang. 3 tahun 10 bulan tepatnya. 3 tahun 10 bulan. Terus ngambil formasi apa? Ya, formasinya analis infrastruktur. Nah, formasi analis infrastruktur ini membuka beberapa program studi seperti teknik sipil, garis miring perencanaan wilayah dan kota, garis miring planologi. Untuk formasi itu harus sesuai dengan nama di ijazah kita. Jadi misalnya formasi analis infrastruktur, teknik sipil, garis miring perencanaan wilayah dan kota. Sebetulnya perencanaan wilayah dan kota itu sama dengan planologi, sama dengan tata kota. Tapi yang diminta itu perencanaan wilayah dan kota. Sementara ijazahnya misal perencanaan wilayah. Nah itu kemungkinan besar akan menjadi kegagalan gitu di tahap administrasi. Ya, atau mungkin pernah pengalaman sebelumnya? Iya, pernah pengalaman. Gimana tuh? Jadi di tahun 2019 aku pernah coba apply CPNS. Di tahap administrasi aku gagal. Gagalnya itu karena masalah sepele sebenarnya. Masalah surat lamaran. Aku sebenarnya udah ngikutin contoh nih. Di format surat lamaran itu harus ditulis tangan. Nah aku udah sesuai dengan contohnya. Ternyata yang diminta adalah full tulisan tangan. Jadi seperti misalkan nama .2, nah isian nama kita juga tulis tangan. Nah sementara aku nama .2-nya di print out, kemudian isiannya ditulis tangan itu salah. Jadi teman-teman harus teliti dalam membaca nih di tahap administrasi. Oke. Iya. Gimana ya? Sekarang kita langsung aja. Oh, mungkin aku harus kenalan nggak? Iya dong. Oke. Mungkin kalau yang udah beberapa kali nonton di YouTube aku mungkin udah tahu ya. Aku Hazmi Kania Agustina. Aku lulusan dari Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Masuk 2017, lulus 2021. Terus aku langsung ya, jadi kalau David mungkin ada pengalaman kerja dulu sebelumnya, kalau aku langsung ikut CPNS setelah aku lulus kuliah. Jadi aku lulus Februari 2021, aku ikut tes CPNS Juni atau Juli gitu. Yeah. Juni atau Juli 2021. Jadi aku nggak kerja dulu. Aku ngambil formasi apa sih, pengawas pemerintahan urusan apa sih lagi? Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Pangandaran kayak gitu. Nah, udah nih kita berdua udah sama-sama kenalan ya. Terus sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu persiapan tes CPNS. Ada info katanya tahun 2023 tuh bakal ada pendaftaran lagi ya, pembukaan lagi. Oke. Jadi secara umum mungkin udah tahu ya bahwa tes CPNS itu rangkaiannya ada administrasi, SKD, SKB dan tahap terakhir pemberkasan.
Mungkin yang paling krusial banget nih yang harus kita siapin adalah tahap administrasi, mulai dari kelengkapan ijazah, kemudian identitas, sertifikasi prodi itu juga penting. Jadi nggak cukup ijazah. Jadi teman-teman yang waktu lulus itu hanya dibagikan ijazah, belum ada sertifikat program studi, mungkin harus dipersiapkan juga sertifikat program studinya. Tambahan aja dari aku, jadi nggak semuanya cuman 4 itu ya. Nah kalau di kementerian tuh ada tambahannya lagi, ada yang ditambah dengan wawancara, ada juga yang ditambah dengan psikotes kayak gitu. Terus kalau dari aku ya, kalau misalnya udah ada niat mau ikut daftar CPNS di tahun 2023 dan teman-teman belum lulus nih sekarang, harus dikejar gitu. Soalnya dulu aku juga akhir tahun 2020 aku belum lulus, aku tuh baru lulusnya kan Februari. Nah itu aku kejar di bulan November, Desember, Januari tuh aku kejar, pokoknya skripsi aku harus selesai kayak gitu. Kalian mau ngejar ikut CPNS tahun depannya, kejar dari sekarang. Pokoknya harus yakin kalau skripsi kita bakal beres gitu sebelum pembukaan CPNS dibuka. Nah terus lanjut aja ya. Oke, baik. Strategi dalam memilih formasi nih. Oke, baik. Strategi dalam memilih formasi. Sebenarnya ini mudah ya. Jadi ada hitung-hitungan peluang gitu. Ya. Nah, jadi hitung-hitungan peluang. Jadi teman-teman kalau tes CPNS kan bebas ya, bisa menentukan di Pemkab ya kan. Pemda itu Pemkab atau Pemkot, provinsi ataupun pusat. Nah, formasi jabatan yang akan kita pilih ini kita tentukan aja peluangnya gitu. Kalau di awal itu kan bandingannya 1:3 untuk tahapan selanjutnya. Jadi misalkan peluang kursinya itu 3 kursi misal, pendaftarnya sampai puluhan. Nah kita bandingkan lagi sama instansi lainnya gitu, ada 2 kursi. Nah itu teman-teman bisa pilih aja gitu untuk peluang kita bisa lolos dan untuk ke tahap selanjutnya gitu. Nah kebetulan nih waktu tahunan kita ya, aku tuh pernah waktu itu setelah aku daftar PPUPD beberapa hari kemudian tuh tiba-tiba di akun CPNS tuh, pokoknya di aplikasi itu loh yang web itu, tiba-tiba keluar nih beberapa formasi yang udah diisi. Misalnya formasi PPUPD udah diisi sama 5 orang gitu, 5 orang pendaftar. Jadi tiba-tiba ada, tapi cuma beberapa hari doang, karena waktu itu langsung diprotes lah, kok tiba-tiba udah ada jumlah pendaftar gitu, curang dong gitu, yang belum daftar jadi dia bisa memperkirakan kayak gitu. Ya untuk tahun kemarin itu kita udah lagi nggak bisa mengetahui berapa jumlah orang yang daftar di formasi kita, cuman kebetulan waktu itu aku sempet berapa hari doang tuh sempet dibuka sama BKN, tapi setelah itu ditutup lagi kayak gitu. Nah terus kalau dari aku nih ada tips lain nih ya. Jadi kalau misalnya gimana ya biar kita tahu jumlah pendaftar, aku tuh masuk nih grup Telegram Kabupaten Pangandaran waktu itu. Nah di situ kan ada kayak pertanyaan yang bisa dijawab gitu loh, kayak siapa di sini yang daftar formasi ini, siapa di sini yang daftar formasi ini. Nah kebetulan aku waktu itu masuk grup itu, terus aku ajuin tuh pertanyaan itu di grup. Terus ada yang ngeklik nih, beberapa orang, ada 11 orang waktu itu. Terus aku ngira, wah berarti saingan aku sekitaran segini nih, udah kebayang. Nah di situ aku jadi, oh berarti seenggaknya strategi belajar aku harus lumayan nih, karena saingan aku juga lumayan banyak. Jadi kalau tes CPNS ini kita bisa masuk ke grup Telegram. Jadi kita cari aja misalkan Pemkab Pangandaran atau CPNS Pangandaran atau CPNS kabupaten kota lain gitu. Kebetulan kami sama-sama dari Pangandaran. Grup Telegram itu tuh bisa dipakai juga buat belajar ya, karena kayak banyak orang yang ya saling bikin kuis kayak gitulah buat belajar bareng-bareng gitu. Gimana ya? Oh kalau misalnya strategi memilih formasi versi aku ya, kalau aku tuh waktu itu sebenarnya kan bimbang ya mau ngambil di kabupaten, kementerian atau di provinsi. Aku komunikasi sama orang tua aku dan ternyata orang tua aku menyarankan untuk yaudah yang deket-deket aja. Mindset aku restu orang tua tuh menjadi kemudahan gitu buat kelulusan kita. Nah, aku milih dan bertekad aku pilih PPUPD yang mana formasinya itu cuma satu, yang dibutuhkan tuh cuma satu gitu. Dan aku juga kan komunikasi sama beberapa orang yang sebelumnya udah pernah tes juga CPNS. Nah dari informasi sebelumnya tuh justru yang cuma satu itu
sedikit pendaftarnya, jadi saingannya pun gak akan terlalu susah gitu, gak akan terlalu banyak. Kan kalau dulu mah aku takut nih kalau cuma satu ntar saingannya banyak, formasinya satu. Padahal nggak kayak gitu, justru formasi satu pendaftar juga sedikit, apalagi di kabupaten kota. Bahkan banyak dari teman aku yang kemarin daftar cuman formasinya satu, pendaftarnya cuma 2, bahkan ada yang cuma 1, karena semua orang takut gitu dengan formasi satu kayak gitu. Oke, bisa juga dengan cara itu ya. Ya gitu. Oh ya, terus kalau misalnya ngelihat formasi yang banyak nih, waktu itu aku kan kayak yang pemerintah pusat, waktu itu aku ngelihat ada 50, ada yang 100 lebih juga. Ya itu pendaftarnya banyak banget, ada yang sampai ribuan, Bahkan ada yang sampai puluhan ribu kalau formasinya ratusan gitu. Saingan kita makin banyak lagi. Belum lagi kalau misalnya di pusat itu ya kita harus mau ditempatkan di mana aja ya, gitu di sampai wilayah NKRI. Nah, udah kan tadi strategi memilih formasi mungkin cukup ya segitu, atau ada tambahan dari ya? Ya kurang lebih Kayak gitu. ya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya strategi dalam belajar nih versi David gimana? Oke, strategi dalam belajar versi aku ya. Ya, pengalaman aku sendiri waktu itu belajar bener-bener aku hanya mengandalkan YouTube. Oh iya, Hanya mengandalkan YouTube. Jadi teman-teman kan kita tahap SKD nih, tahap dasar dulu. Jadi di SKD itu harus kita tahu nih, kan ada TIU ya, yang pertama tes intelijensi umum TIU yang pertama, yang kedua ada TKP, yang ketiga ada TWK. Jadi TIU ini lebih ke logika bahasa, logika matematika, kemudian perhitungan matematika dasar. Nah di TIU ini walaupun matematika dasar ini juga nggak bisa kita sepelekan gitu, nggak bisa kita sepelekan. Nah waktu itu aku di TIU juga aku ngandelin dari YouTube. Jadi aku seharian itu kayak dari pagi sampai siang, dilanjut siang sampai sore sampai malam. Kalau weekend aku bener-bener ngandelin dari YouTube. Jadi aku buka YouTube di laptop dan aku oret-oretan tuh di kertas HVS gitu. Nah tapi nih sebelum lanjut nih aku mau tips lagi dong dari kan sebelumnya kerja kan. Betul. Tapi bisa sambil belajar nih. Bisa. Gimana tuh cara bagi waktunya gitu? Oke, cara bagi waktu pada saat weekdays ya, pada saat kerja. Jadi teman-teman pada saat kerja itu kan kita misalkan 8 jam kerja, sebenarnya kan nggak produktif 8 jam kan. Jadi bisa kita saat kerja kita pakai headset dengerin. Jadi dengerin aja. Kemudian pas jam saat istirahat kerja juga dengerin YouTube. Ya ampun, berarti harus kerja. Gimana ya, istirahatnya kayak cuman sedikit dong. Sedikit, tapi waktu kita itu belajar dari berapa lama, inget gak, kayak berapa bulan gitu? Persiapan aku jujur cukup singkat sih, sekitar 2 bulanan. 2 bulan? Ya 2 bulanan. Memang kita butuh effort, tapi kita bawa happy aja gitu. Kita bawa happy aja di sela-sela istirahat. Kita pakai headset, kita dengerin, kita latihan soal. Itu kebanyakan soal TIU itu soal matematika SMP. Jadi seperti matematika SMP. Kayak diagram Venn. itu matematika SMP. Jadi kita sebenarnya mudah untuk merecall kembali nih pelajaran matematika SMP atau matematika SMA awal, merecall kembali. Ya kan, kita cepat gitu merecall kembali materi-materi itu. Kita sering latihan soal. Jadi yang diujikan di CPNS di TIU ini sebenarnya soalnya nggak susah, cuman kita butuh kecepatan dalam mengerjakan. Jadi gitu. Jadi soalnya nggak susah, cuman kita butuh waktu, kecepatan dalam mengerjakan. Jadi pengalaman aku dari YouTube, untuk memilih channel YouTube-nya, kalau aku waktu itu ngefilter nih video tayangan terbanyak, kan itu aku klik. Nah kemudian aku juga ngefilter video populer, jadi yang banyak jumlah like-nya dan seterusnya. Nah itu recommended banget sih dari situ setelah aku ngefilter video itu. Kalau aku dulu belajarnya dari 3 sumber nih. Pertama tuh dari Telegram, biasanya di grup gitu suka ada latihan-latihan dari tahun sebelumnya, atau kayak ya sama-sama belajar nemuin soal ditanyain di grup gitu buat diskusi. Terus ada juga di YouTube sama di
ini kalau aku kayak les gitu di website gitu, beli belajar mandiri gitu di website kayak ayocpns.com dan ID CPNS waktu itu aku 2. Nah, kalau aku sih belajarnya lebih ke latihan sih kalau aku. Ya nanti kan dari latihan, oh ada soal kayak gini, berarti ngambil dari materi ini gitu, topik pembelajaran ini, nontonlah di YouTube untuk penjelasannya, kayak gitulah. Itu strategi mungkin masing-masing anaknya kayak gimana ya. Mau nanya, waktu dulu pengalaman Hasti sendiri, belajarnya itu baca teori, materi, kemudian latihan soal, atau di-combine aja? Di-combine aja. Kalau aku, justru aku latihan, sebenarnya aku try out dulu. Kan waktu itu aku pakai ayocpns kan, beli kayak gitu, beli paket soal. Ya udah, aku latihan, nanti kan ketahuan nih ada beberapa yang aku nggak bisa. Nah yang aku nggak bisa baru baca materi atau teorinya. Nonton YouTube. Aku jarang kayak baca, benar-benar baca materinya gitu, jarang. Aku nonton di YouTube. Aduh, supaya aku tahu nih tentang materi waktu itu apa sih yang Pancasila gitu kan kayak susah ya kalau dihafalin, dibaca sendiri susah. Aku butuh penjelasan nih supaya aku ngerti dengan materinya, jadi aku searching di YouTube kayak gitu. Lebih banyak praktis ya saat itu ya. Masuk praktis. Yang menurut aku agak susah tuh aku di TKP itu kan jawabannya tuh mirip-mirip gitu. Betul. Ya nggak sih, kayak aduh gimana sih, kayak antara satu jawaban dengan jawaban lain tuh mirip. Dan tapi kalau menurut aku karena TKP itu setiap soal punya poin, punya nilai ya, jadi ya udahlah diupayakan gitu ya. Kira-kira itu yang paling tepat yang mana, itu mah harus latihan kalau menurut aku. Terus nih, kan kita ada SKD, ada SKB juga. Nah, kalau SKB belajarnya gimana? Nah, untuk strategi sederhana sih sebenarnya untuk belajar SKB ini, kita harus tahu dari permen. Ininya kemana nih? Nginduknya kemana? Analis jabatan itu ke permen PU. Nah, kita lihat standarnya. Oh, materinya ini baru kita pelajari dari situ. Iya. Jadi dari kisi-kisi nggak sih waktu itu? Iya betul, dari kisi-kisi, dan itu memang resmi, itu dirilis tuh sama Menpan RB, itu dirilis kisi-kisi apa aja. Sama sih sebenarnya, kalau di aku pun kayak gitu. Jadi kisi-kisinya itu benar-benar berdasarkan dari peraturan Permendagri. Kalau aku Permendagri sesuai dengan formasi. Jadi benar-benar kita hafalin aja peraturan tersebut. Kalau misalnya kita menguasai itu pasti bisa SKB. Pasti bisa. Sama satu lagi yang paling ngebantu banget, jujur aku kebantu banget nih waktu aku masuk grup Telegram. Ya iya benar kan. Jadi analisis fastur, aku cari nih analisis fastur, ketemu, aku masuk, dan di situ ada FR. Jadi FR itu field report. Jadi kayak FR tahun lalu itu hampir 50% lebih soalnya sama persis. Jadi aku pelajari itu, apa yang dimaksud dengan ini, contohnya apa aja, aku benar-benar pelajari FR yang keluar dari tahun lalu, dan lebih dari 50% itu keluar semua, dan aku ngerasa ngebantu banget dan ketika aku belajar dari FR grup Telegram. Ya sama, benar. Pokoknya Telegram tuh ngebantu banget. Jadi kalau sekarang ada niat mau daftar CPNS, cari grup Telegramnya. Mulai grup Telegram kabupaten atau apalah yang kalian tuju gitu. Sama formasi gitu, formasi apa, langsung cari. Aku juga waktu itu kayak gitu. Selain aku belajar, aku pun kayak berdoa, mengamalkan beberapa sunnah gitu, kayak banyakin sholawat. Terus yang utama tuh jaga komunikasi sama orang tua. Itu sih menurut aku yang paling penting ketika kita mau berusaha, karena ya kan supaya dibantu doanya sama orang tua. Jadi intinya ikhtiar atau usaha kita aja nggak cukup. Kita harus didorong juga dengan ya minta pertolongan lah sama yang menciptakan kita gitu. Jadi aku belajarnya di tengah malam. Nah sekalian belajar nih kita tahajud kayak gitu. Terus gini, kalau aku waktu itu kan perjalanan dari rumah aku ke tempat tes tuh lumayan ya, ada 1 jam. Nah waktu itu selama perjalanan sholawat, baca-baca doa gitu, minta dimudahin gitu. Nah terus nih, selain berdoa nih, menurut aku kita tuh harus memantapkan niat nih buat tes CPNS. Aku disadarin sama salah satu channel YouTube yang waktu itu aku pakai buat belajar. Jadi kata dia tuh kita harus meluruskan niat kita. Kalau mau menjadi seorang PNS tuh bukan untuk memperkaya diri gitu, tapi luruskan niatnya yaitu untuk
mengabdi pada negara. Mengabdi pada negara, mengabdi pada masyarakat, dan ingin benar-benar mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun di bangku kuliah gitu. Nah jadi kayak gitu, jadi jangan ya udahlah kalau misalnya mau PNS gitu, jangan berpikir oh udah PNS gue bakal kaya, enggak kayak gitu. Tapi udah PNS kita bakal bekerja dan menerima gaji sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah gitu, kayak gitu. Jadi lurusin niatnya untuk itu, kayak gitu loh Ana. Ya selama setelah aku mendengar petuah itu ya dari salah satu channel YouTube itu, ya udah oke, berarti aku harus kayak gitu mindset aku harus dibenerin gitu sih. Nah ada nggak faktor lain yang menurut AA mempengaruhi kelulusan AA di percobaan pertama ini? Ada. Apa? Tadi menjaga hubungan baik dengan orang tua, dan satu lagi menjaga hubungan baik dengan kerabat atau teman. Benar. Kenapa? Karena kita nggak bisa menemukan cara belajar sendiri ya kan. Kita nggak bisa belajar sendiri, kita nggak bisa cara untuk mempersiapkan lain-lain lah untuk tahap selanjutnya itu dengan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh bantuan senior terutama ya, atau orang-orang yang sama-sama lagi berjuang sama kita. Nah kita harus menjaga nih komunikasi, menjaga hubungan baik kayak gitu. Kayak misalkan aku waktu itu belum tahu nih apa sih harus disiapin selain belajar ya, SKB. Dan misalnya sebelum tes, ternyata sebelum tes itu justru waktu-waktu yang bukan lagi benar-benar belajar ekstrim. Jadi 1-2 hari sebelum tes CPNS itu waktunya kita istirahat, berdoa sih pada saat. Ya berdoa, kita maksimalkan itu waktunya kita istirahat. Nah sehingga pada saat udah dekat tes berlangsung, kita itu nggak gugup, kita itu dalam kondisi tenang, sehingga pada saat mengerjakan soal juga cenderung lebih mudah waktu pengalaman aku gitu. Iya benar-benar. Nah benar banget sih menjaga hubungan dengan kerabat. Kayak pokoknya kalau misalnya kita lagi tes CPNS jangan egois, jangan kayak pokoknya aku punya ini, aku nggak akan berbagi aku orang biar orang gak lolos. Jangan ada pemikiran kayak gitu. Justru kalau aku kayak nih, aku kan kayak beli paketan soal gitu, aku sharing ke teman aku, ya udah aku kasihin aja gitu. Ya gimana ya, diniatkan gitu hatinya. Pokoknya ini juga pasti akan menjadi mempermudah kita nanti gitu, kayak gitu. Ketika kita memudahkan orang lain, pasti kita akan dimudahkan juga. Kayak kita dapat informasi nih, aku kasih juga informasi yang aku dapetin ke teman aku yang lain gitu, yang sedang sama-sama berjuang tes CPNS. Kita mungkin setelah bikin video ini kita bakal bikin cara latihan, membahas soal-soal yang bakal keluar di tes CPNS gitu. Jadi pantengin aja di channel aku, makanya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa loncengnya di share, terus loncengnya diklik supaya nanti kan aku mungkin bakal share ya. Mungkin nanti David akan mengajar di sini. Aku akan mengajar, mungkin nggak mengajar sih. Ya, aku akan sharing berbagi bentuk-bentuk soal dan cara pengerjaan soal versi aku gitu. Oke, yaudah gitu aja ya. Oke. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Thank you ya semua. Dadah. Bye.